Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di musala yang baik ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Lili selaku guru yang mengajar bahasa Indonesia dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Salat adalah tiang agama. Teman-teman sekalian, salat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus kita kerjakan. Salat adalah amalan yang kelak akan pertama kali dihisab di hari kiamat. Pentingnya bagi kita untuk mendirikan salat itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat merupakan tiang agama. Artinya salat adalah dasar kokoh dan kuatnya agama Islam. Jadi kalau kita meninggalkan salat itu sama saja artinya kita merobohkan tiang agama. Salat itu tidak hanya sekedar kewajiban saja, tetapi salat itu banyak maknanya. Salat merupakan tanda keimanan seseorang, karena yang membedakan mukmin dengan kafir itu dilihat dari salatnya. Dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 dan 5 yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dari surat tersebut kita mengetahui bahwa jika kita lalai saja dalam melakukan salat, kita akan celaka, apalagi kita kalau sengaja meninggalkannya. Teman-teman sekalian, pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, baik itu anak-anak hingga orang dewasa. Ketahuilah bahwa di luar sana banyak orang yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi mereka mampu mengerjakan salat. Seperti pada sebuah kisah pada zaman Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum yang dari lahir buta. Beliau rajin sholat berjamaah di masjid. Hingga suatu ketika beliau hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah perjalanan ia tersandung batu dan terjatuh. Kemudian ada seorang anak muda yang menolongnya. Beliau senang karena ditolong oleh anak muda tersebut. Hingga suatu ketika Ibnu Ummi Maktum penasaran siapa anak muda yang menolongnya tersebut. Lalu beliau bertanya kepada anak muda tersebut, "Siapakah namamu?" Lalu anak muda tersebut menjawab, "Aku adalah iblis." Alangkah terkejutnya Ibnu Ummi Maktum tersebut. Hingga iblis itu berkata, "Pada saat kau jatuh, Allah telah menghapuskan sebagian dari dosamu. Aku takut jika kau jatuh lagi, maka Allah akan hapuskan semua dosamu." Dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu bahkan orang yang memiliki keterbatasan fisik saja mampu mengerjakan sholat. Mengapa kita yang sehat walafiat tidak mampu mengerjakan sholat? Apakah kita tidak malu? Teman-teman sekalian, sholat itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dicintai oleh Allah, diberi kegembiraan, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada 15 siksaan yang akan kita dapatkan jika kita meninggalkan sholat, yang terdiri dari 6 siksaan di dunia, 3 siksaan pas saat mati, 3 siksaan di kubur, dan 3 siksaan di hari kiamat kelak. Adapun 6 siksaan di dunia itu seperti yang pertama, doanya tidak diijabah. Yang kedua, dicabut keberkahan umurnya. Yang ketiga, dihapuskan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Yang keempat, apapun amalan yang bermanfaat yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Yang kelima, doanya tidak akan dijabah. Dan yang keenam, dibenci banyak orang. Adapun 3 siksaan saat mati, yaitu matinya dalam keadaan hina, kelaparan, dan kehausan. Selanjutnya 3 siksaan di kubur, yaitu pertama, disempitkan kuburnya, dinyalakan api di dalam kuburnya. Dan yang ketiga, didatangkan ular yang bernama Syujah, yang matanya buta, matanya berasal dari api dan kuburnya berasal dari besi.
Selanjutnya, 3 siksaan pada hari kiamat kelak, yaitu pertama, hisabnya diberatkan, yang kedua mendapat mukanya Allah, dan yang ketiga dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, saya mengajak kalian semua, marilah kita sholat pada waktunya dan jangan lalai terhadap sholat, apalagi sengaja meninggalkan sholat. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila saya